Halo semuanya, saya Rideta Panjaitan. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Helvetia Medan dan mengambil jurusan S1 Farmasi. Dan sekarang saya ada di semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka lempeng total dari praktikum mikrobiologi. Silakan didengar ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan angka lempeng total pada praktikum mikrobiologi farmasi. Penetapan angka lempeng total tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui ada tidaknya bakteri dalam sampel, menghitung angka lempeng total bakteri. Angka lempeng total adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap mili atau 1 gram makanan. Prinsip dari ALT menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah makanan ditanam pada lempeng media yang sesuai dengan cara tuang, kemudian dieramkan selama 24 sampai 48 jam pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat. Uji angka lempeng total merupakan metode yang umum digunakan untuk menghitung adanya bakteri yang terhadap dalam sediaan yang diperiksa. Metode penentuan angka lempeng total ini digunakan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme aerob dan anaerob, psikofilik, meskofilik, dan termofilik. A. Psikofilik adalah kelompok mikroorganisme yang hidup pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius. B. Mesofilik adalah kelompok mikroorganisme yang hidup pada suhu 20 derajat sampai 40 derajat Celcius. C. Termofilik adalah kelompok mikroorganisme yang hidup pada suhu lebih besar dari 40 derajat Celcius. Angka lempeng total aerob adalah jumlah mikroorganisme hidup yang membutuhkan oksigen yang terdapat dalam suatu produk yang diuji. Pertumbuhan mikroorganisme aerob dan anaerob, psikofilik, mesofilik, dan termofilik setelah contoh diinkubasikan dalam media agar pada suhu 359 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Satu mikroorganisme ditumbuhkan pada media dan mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Populasi dihitung dengan cara mengencerkan sampel atau bahan uji. Dilanjutkan dengan melakukan inokulasi semua hasil pengenceran di dalam media pelat. Jumlah koloni yang dapat ditumbuh pada pelat-pelat dihitung secara manual dengan bantuan koloni counter. Jumlah koloni memenuhi ketentuan perhitungan 25 sampai 30 sampai 200 sampai 300 koloni pada media pelat. Artinya bila percobaan menunjukkan data terdapat populasi 20 koloni pada pelat hasil pengenceran keempat dan 200 koloni pada pengenceran ketiga, maka kesimpulannya adalah bahan uji mengandung 200 kali 10 sampai 20.000 koloni bakteri per mili atau perhitungan berdasarkan koloni yang tumbuh pada hasil pengenceran ketiga. Metode ini dianggap yang paling sensitif karena hidup yang dapat terhitung beberapa jenis mikroorganisme dihitung sekaligus dan dapat digunakan untuk polasi dan identifikasi karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari sel induk. Uji angka lempeng total dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik cawan tuang atau pour plate dan teknik sebaran atau spread plate. Pada prinsipnya dilakukan pengenceran terhadap sediaan yang diperiksa, kemudian dilakukan penanaman pada media agar lempeng. Jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada lempeng agar dihitung setelah inkubasi pada suhu yang sesuai. Perhitungan dilakukan terhadap petri dengan jumlah koloni bakteri. Antara 30 sampai 300 angka lempeng total dinyatakan sebagai jumlah koloni bakteri hasil perhitungan dikalikan faktor pengenceran. Jika sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik tersebut berkembang membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dapat dihitung dengan menggunakan mata tanpa mikroskop. Metode hitungan cawan merupakan yang paling sensitif untuk menentukan jumlah jasad renik karena beberapa hal, yaitu
hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung. Kedua, beberapa jenis zat renik dapat dihitung satu kali saja. Ketiga, dapat digunakan untuk isolasi identitas zat renik karena koloni terbentuk mungkin berasal dari zat renik yang menetap. Menampakkan pertumbuhan yang spesifik. Pertumbuhan angka mikroba menghitung atau menentukan banyaknya mikroba dalam suatu bahan makanan atau minuman dan lain-lain dilakukan untuk mengetahui sampai seberapa jauh bahan itu tercemar oleh mikroba. Dengan mengetahui jumlah mikroba, maka dapat diketahui kualitas mikrobiologi dari bahan tersebut. Bahan yang dapat dikatakan baik jika jumlah mikroba terkandung dalam bahan tersebut masih di bawah jumlah standar yang ditentukan oleh suatu lembaga. Kandungan mikroba pada suatu bahan juga sangat menentukan tingkat kerusakannya serta dapat ditentukan oleh tingkat kelayakan untuk dikonsumsi. Persyaratannya, perhitungan angka lempeng totalnya itu adalah adanya jumlah angka lempeng total yang ditemukan pada suatu sampel dapat dijadikan acuan bahan sampel tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adapun untuk batas persyaratan perhitungan angka lempeng total adalah: 1. Mikroba yang dapat dihitung 30-300 koloni. Kedua, 30 koloni dianggap cemaran. Ketiga, 2300 koloni spreader atau tak terhingga dapat dihitung. 4. Jumlah bakteri adalah jumlah koloni X kali faktor pengenceran. Kelima, jumlah bakteri pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang akhir pengenceran yang sebelumnya. 6. Jika sama atau kurang dari 2, maka hasilnya dirata-ratakan. Jika lebih dari digunakan 2 pengenceran sebelumnya, demikian. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang lainnya. Perhitungan angka lempeng total. Dari semua cawan Petri yang telah diinkubasi, dipilih satu cawan Petri dari semua pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 30-300. Apabila terdapat lebih dari satu cawan Petri yang menunjukkan pertumbuhan koloni antara 30-300, maka digunakan 2 metode pengenceran, jumlah koloni rata-rata dan kedua cawan tersebut dihitung lalu dikalikan dengan faktor pengencerannya. Hasil menyatakan sebagai angka lempeng total diam tiap gram. Contoh untuk beberapa kemungkinan lain yang berbeda dari pernyataan di atas, maka petunjuk sebagai berikut. 1. Bila satu di antara Petri dari pengenceran yang sama menunjukkan jumlah 30-300 koloni, dihitung rata-rata kedua cawan dikalikan faktor pengenceran. Kedua, bila pada Petri pada kedua tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah antara 30-300 koloni, maka dihitung jumlah koloni dan dikalikan faktor pengenceran, kemudian diambil rata-rata. Jika pengenceran lebih tinggi didapat jumlah koloni lebih besar dari 2 kali jumlah koloni pada pengenceran di bawahnya, maka dipilih tingkat pengenceran terendah. Misal pada pengenceran 10 diperoleh 140 koloni dan pengenceran 10 diperoleh 32 koloni, maka dipilih jumlah koloni pada tingkat pengenceran 10, yaitu 140 koloni. 3. Bila dari seluruh cawan Petri tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah antara 30-300 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai angka lempeng total perkiraan. 4. Bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan, bukan disebabkan beberapa faktor inhibitor, maka lempeng total dilaporkan sebagai kurang dari 1 kali dikalikan faktor pengenceran terendah. 5. Jumlah koloni per cawan lebih dari 300, maka cawan dengan tingkat pengenceran tertinggi dibagi dalam beberapa sektor 2,4-48 jumlah dikalikan faktor pengencerannya. Hasil dilaporkan sebagai angka lempeng total perkiraan. 6. Jumlah
Bila jumlah koloni lebih besar dari 200 dari bagian cawan, maka jumlah koloni adalah 200 kali faktor pengenceran. Angka lempeng total perkiraan dihitung sebagai lebih besar dari jumlah koloni diperoleh pada tahun 1889. Total akun yaitu jika diperhitungkan jumlah tidak berdasarkan pada jenis tetapi secara kasar terhadap golongan atau kelompok mikroorganisme umum seperti bakteri, fungi, mikroal atau terhadap kelompok bakteri tertentu. Total count bakteria misalnya ditentukan berdasarkan penamaan bahan dalam jumlah untuk bakteria setelah melakukan inkubasi pada temperatur kamar selama 4x24 jam. Perhitungan koloni dilakukan. Dianggap bahwa tiap koloni berasal dari sebuah sel, maka jumlah koloni dapat diperhitungkan sebagai jumlah mewakili dan terhadap di dalam bahan yang dianalisis. Juga terhadap total count fungi dilakukan metode yang sama, kecuali temperatur inkubasi 251 derajat. Pertumbuhan tidak diganggu oleh koloni bakteri, maka kepada permukaan media sebelumnya diberi bahan yang akan dianalisis ditambah terlebih dahulu larutan asam laktat 376. Total count terhadap bakteri patogen khususnya untuk penyebab sakit perut seperti tifus, paratipus, kolera, disentri dan sebagainya yang disebabkan oleh Salmonella, Shigella dan Vibrio juga memerlukan media pegaya dan media selektif. Total count terhadap bakteri penghasil racun khususnya yang menyebar melalui dan mengenai bahan makanan disebabkan oleh bakteri aerobik Pseudomonas, Staphylococcus dan Aerob Clostridium, serta total count dan diidentifikasi jenis-jenis fungi penghasil mitotoksin khususnya golongan termasuk golongan Aspergillus, Penicillium dan Fusarium juga seperti golongan patogen. Prinsip metode LT ini adalah apabila ada satu mikroorganisme yang masih hidup ditumbuhkan pada medium yang sesuai, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata media yang digunakan, dan dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengenceran bahan yang diperkirakan mengandung lebih dari 300 sel mikroba per mil per gram atau per centimeter memerlukan perlakuan pengenceran sebelum ditumbuhkan pada medium agar dilakukan cawan Petri sehingga setelah inkubasi akan membentuk koloni pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat dihitung, di mana jumlah yang terbaik adalah di antara 30 sampai 300. Pengambilan contoh dilakukan secara aseptis dan setiap pengenceran dilakukan pengocokan kira-kira sebanyak 25 kali untuk memisahkan sel-sel mikroba yang bergabung menjadi satu. Pengenceran secara desimal memudahkan dalam perhitungan jumlah koloni, sedangkan pengenceran yang bukan secara desimal misalnya 1/5, 1/25 dan seterusnya jarang dilakukan karena tidak praktis dalam perhitungannya. Untuk mengetahui jumlah mikroba pada permukaan luar bahan, contohnya dapat dilakukan dengan metode sebar sebagai salah satu metode perhitungan. Metode hitungan cawan ini memiliki kelebihan kekurangan. Kelebihan dari metode cawan adalah 1. Masih hidup yang dihitung. Beberapa jenis dasar ini dapat dihitung sekaligus. 3. Dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi dasar renik karena koloni yang terbentuk berasal dari suatu dasar renik yang memiliki penampakan pertumbuhan spesifik. Kekurangannya yaitu 1. Perhitungannya tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya karena beberapa sel berdekatan mungkin membentuk satu koloni. Medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda juga. Jasad renik yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada medium padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas dan tidak menyebar. Sedianya telah dihomogenkan dan diajarkan pengenceran sesuai yang ditanam pada media PC atau plate cone agar setelah diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Satuan perhitungan jumlah dikenal dengan istilah koloni forming untuk perhitungan bakteri dan kapang dan kamir. Pengenceran kali jumlah yang ditumbuhkan, jumlah koloni kurang jumlah kali satu faktor pengenceran. Syarat koloni yang ditentukan untuk dihitung adalah sebagai berikut. 1 koloni dihitung 1 koloni. 2 koloni bertumpuk dihitung 1.
beberapa koloni yang berhubungan dihitung satu koloni. 2 koloni yang berhimpitan dan masih dapat dibedakan dihitung 2 koloni. 5 yang terlalu besar dan 5 setengah luas cawan dihitung 6 koloni yang sebesarnya kurang dari setelah dihitung koloni. Istilah dan angka lempeng total jumlah mikroorganisme yang membutuhkan organisme yang terdapat dalam suatu produk yang diuji. Adapun prosedur kerja dari angka lempeng total yaitu alat dan bahannya biasanya dipakai cawan Petri, sampel makanan atau minuman, tabung reaksi, aquades, rak tabung, media agar, bola hisap, kapas steril, pipet ukur, inkubator, dan koloni konter untuk menghitung bakterinya. 1. Prosedur kerjanya yaitu disiapkanlah tabung reaksi dan cawan Petri steril masing-masing 3 dan diberi label 1, 2, 3. Kedua, dibuat media agar yang sesuai. Ketiga, dimasukkan NaCl sebanyak 9 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi dan ditutup dengan kapas steril. Dipipet sampel sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung 1 lalu dihomogenkan pengenceran 10 kali. Dipipet 1 ml lalu dari tabung 1 dan dimasukkan ke tabung 2 lalu dihomogenkan pengenceran 100 kali. Diambil dari tabung 2 dan masukkan ke tabung 3 lalu dihomogenkan pengenceran 1000 kali. Dipipet sebanyak 0,1 ml dari tabung atau diletakkan di petri 2 lalu ditutup. Dipipet sebanyak 0,1 larutan dari tabung 2 lalu diletakkan di petri 3 lalu ditutup. Dipipet sebanyak 0,1 ml dari tabung 2 lalu diletakkan di tabung 4 lalu ditutup. Dituang media agar yang kalian buat ke dalam masing-masing cawan Petri sebanyak 20 ml, kemudian ditutup dan dihomogenkan. Dibiarkan sampai memadat, dibungkus dengan kertas perkamen dengan posisi terbalik. Dimasukkan dalam inkubator selama 24-44 jam, dihitung jumlah bakteri menggunakan koloni konter. Demikian penjelasan saya tentang angka lempeng total. Terima kasih.